Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan ini sudah sampai tentang neraka dalam buku At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Neraka, setelah neraka surga. Kalau di bukunya ini sudah bab kedua, sudah kitab kedua. Di bukunya ini 2 buku. Ini sudah buku kedua dan ini adalah kalau dibilang dari catatannya ini klimaks dari buku ini. Yang paling penting dari buku ini adalah takut neraka, berharap untuk masuk surga. Sekarang pembahasannya adalah tentang neraka. Neraka memang gini bentuknya, Pak? Enggak, ini cuma gambar doang. Neraka lebih. Kalau apinya apakah seperti ini bentuk apinya, Pak? Enggak. Ini ambil di internet aja. Neraka itu dihidupkan 1000 tahun. Berapa lamanya, Pak? 1000 tahun. Apinya memerah. Kemudian dihidupkan 1000 tahun lagi, apinya menjadi biru. Membiru. Namanya api biru ya, Pak ya. Api biru. Ya kan? Nah, kemudian dihidupkan 1000 tahun lagi, apinya menghitam. Jadi Pak, neraka itu kalau hitam kira-kira kelihatan nggak orang, Pak? Nggak kelihatan. Orang dalam pun gelap-gelap gulita gitu. Padahal dia dalam api. Api itu cahaya kan? Kan sumber cahaya kan api kan? Tapi dia hitam. Bapak pernah ngelihat api hitam nggak? Asap mungkin iya. Tapi kalau api belum pernah kan? Bapak ingin lihat? Antum ingin lihat masuk neraka dulu. Ya, hitam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa apa katanya itu enak ya masuk neraka ya, ketemu dengan artis-artis ya. Gimana mau ketemu dengan artis? Kalaupun masuk neraka ketemu sama artis tuh apa sebab? Hitam neraka tuh. Kalaupun ketemu sama artis tuh, misalnya pas-pasan, gosong, orang gosong. Neraka itu Pak, yang dibakarnya bukan kulit, bukan sampai ke kulit, tapi sampai apa? Sampai ke hati. Bapak pernah nggak ngelihat ketemu ada tuh kemarin tuh di WA, entah betul entah enggak tuh. Kita kan sulit juga percayanya. Penculik anak katanya, kamu itu dibakar, terbakar nggak hatinya Pak? Oh, enggak, paling terbakar apanya? Kulit, tapi hati sampai terbakar nggak? Nggak kebakar, begitu Pak. Tapi neraka itu sampai membakar hati. Maksudnya sampai membakar hati itu Pak, dia akan lupa segala kesenangan yang pernah dia rasakan. Jadi api neraka itu bukan hanya membakar fisik, tapi membakar apa Pak? Hati. Maksudnya membakar hati itu Pak, sampai ke hati-hatinya itu terasa sakit. Jadi dibakar oleh api itu yang terasa bukan hanya sakit apa Pak? Bapak kalau sakit hati gimana rasanya? Sakit hati gimana Pak? Sakitnya itu di sini kan? Rasa itu di sini. Itu rasa sakit hati biasanya orang kalau sakit hati itu kan bukan karena terbakar. Kalau terbakar biasanya sakitnya cuma badan. Tapi kalau sakit hati itu kan psikis yang kena. Apa namanya Pak? Psikisnya kena. Psikologinya, psikologi lah, psikologinya langsung kena di api neraka. Oh, jadi berarti api neraka itu Pak parah. Dia bukan hanya membakar fisik, tapi juga membakar psikologi. Kita baca nih ayat-ayat. A'udzubillah, enggak kelihatan. Dia sudahlah merah, tulisannya merah ya. Ya Allah, harus diapain ya tulisannya? Lupa saya ngubah, maaf ya. Masya Allah. Al-Quran mengatakan surah Al-Ma'arij, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Itu kata Allah kan. Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak yang mengelupaskan kulit kepala. Jadi kelupasnya dulu kulit kepala. Kulit kelupas-kelupasnya. Ayat berikutnya, wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatu lil bashar. Tahukah kamu apa itu neraka sakar? Neraka sakar itu adalah tidak meninggalkan dan tidak membiarkan pembakar kulit manusia. Lawahatu lil bashar. Tapi memang diceritakan bakarnya juga kulit. Kenapa kok kulit, Pak? Karena yang paling sakit dalam tubuh manusia ini apa, Pak? Kulit. Ya kan? Kalau diteliti, Pak, jika seandainya kita luka, yang luka itu hanya sampai ke kulit tapi perihnya luar biasa. Tapi kalau lukanya sampai ke daging, itu kadang-kadang tidak terasa. Apa sebab? Ya karena nggak terlalu terasa sakit. Tapi kalau kulit itu, Pak, yang diiris, Pak, sakitnya luar biasa. Perih. Ya kan? Badalna juludan ghairaha liyadzuqal azab. Jadi memang kulit sebenarnya, Pak, yang dibakar itu kulit. Itu karena terasa sakit. Lanjut ayat berikutnya. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Tahukah kalian apa neraka hawiyah itu? Neraka hawiyah itu adalah api yang sangat panas. Surah Al-Qari'ah ayat 10 sampai 11. Banyak tentang Al-Qur'an ini. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya nih, kalla, tapi tidak dituliskan, kalla la yumbadzanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Gitu kan? Tahukah kalian sesungguhnya apa itu neraka hutamah? Neraka hutamah adalah neraka yang nyala-nyala. Tapi tidak dituliskan situ. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Menyala-nyala, meletup-letup gitu, Pak. Jadi api itu, Pak, meletup-letup. Ditaruh kita di mana, Pak? Di atas tiang, diikat di atas tiang tinggi-tinggi. Habis itu api itu ngapain, Pak? Letup kayak nembak-nembak itu. Bu. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumammad. Kata bum, langsung terbakar, langsung masuk ke hati. Jadi kayak diapain tuh, Pak, ya? Gitulah kira-kira. Ditaruh di atas tiang, habis itu ditembak-tembak sama api. Bu. Kalau dia desa lain nanti, Pak, ada mengatakan, api itu dia itu bergejolak. Dia bergejolak. Siapa yang masuk ke dalamnya bisa diangkat sama dia sampai bisa melihat surga. Nanti ada yang mengatakan itu. Dari siapa? Jadi, Pak, api itu dia itu gimana ya? Bukan kalau Bapak dibakar api, kira ya, terbakar api itu Bapak terlempar ke atas enggak kira, Pak? Enggak kan? Enggak terbakar. Tapi kalau api neraka itu, Pak, dia bisa melontar orang ke atas. Berarti di bawahnya seperti apa kira, Pak? Ada apa kira tuh, Pak? Seperti ada apa tuh? Apa tuh? Mesin. Seperti ada di bawahnya itu, Bapak, mesin itu jadi melempar orang sampai dia bisa melihat surga. Tinggi enggak itu, Pak? Melihat surga, tapi maksudnya melihat surga itu dia bukan melihat surga bukan enak, tapi apa tuh? Dicuek-cuek dia apa itu? Gimana, Pak? Bapak misalnya ya, Bapak udah enggak makan nih, lapar betul. Lapar sangat betul. Di depan Bapak ada orang yang makan nasi, tapi dia enggak ngasih. Kira gimana rasanya? Kalau Bapak enggak makan, enggak ngelihat orang makan, enggak masalah kan? Enggak terlalu masalah kan rasanya kan? Tapi Bapak lapar, habis itu di depan Bapak ada orang yang sedang makan. Kira-kira benar rasanya? Dia ngeang-ngean. Bahasanya dia ngeang-ngean. Itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Dipanas-panasin. Dipanas-panasin. Kan nanti ada dialog antara orang surga dengan orang neraka. Apa dialognya, Pak? Apa tuh kan? Berikan kami unun minal ma'a mimma razaqakumullah. Berikan kami sedikit air atau apa yang Allah rezekikan kepada kami. Apa jawaban orang surga? Qalu innama harramahuma 'alal kafirin. Kami haramkan, Allah mengharamkan ini terhadap orang-orang kafir. Enggak ada cerita. Dipanas-panasin, dia makan
Ya Allah sakit betul. Bapak pernah nggak kecil-kecil gituin, Pak? Ketika kecil dulu, ketika dia makan, sakit betul itu gitu kan? Oh, tuh kecil gitu. Oh, diiming-imingin begitu. Jadi begitulah kira-kira Pak. Jadi melihat surga bukan ketika nikmat, tapi apa Pak? Dipanas-panasin. Dilontar sama api itu, bung, bung, bung. Carilah sama Bapak di dunia ini ada api yang melontar-lontar gitu. Enggak ada Pak, enggak ada. Berarti kencang nggak di bawah Pak? Kencang banget. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Apa katanya? Sesungguhnya neraka itu benar-benar memakan penghuninya. Sehingga manakala api telah sampai ke hatinya, nih sampai ke hati Pak. Sampai kemana Pak? Sampai ke hatinya, maka habislah hati itu dimakan oleh api neraka. Kemudian hati itu kembali utuh lagi seperti sedia kala. Kemudian api datang lagi kepada orang itu, membakar lagi apinya sampai hatinya habis pula, dan begitulah seterusnya dan selama-lamanya. Jadi habis, utuh lagi, bakar lagi. Habis, utuh lagi, bakar lagi. Jadi azabnya berulang-ulang. Kalau dibakar di dunia sekali bakar habis. Kalau ini hidup lagi, bakar lagi, habis lagi. Hidup lagi, nggak capek gitu Pak? Kayak bilang ada bilang kartu Pak ya, gitu. Pak, ada nggak gitu kira Pak? Nggak capek itu Pak? Capek nggak gitu Pak? Hidup lagi, bakar lagi, hidup lagi, bakar lagi. Nggak capek itu Pak? Capek, lelah, sangat lelah. Terus gimana Pak ketika ada lelah itu Pak? Mintalah kepada malaikat, malaikat, tolong berhentilah sedikit. Minta sama Allah, mintakan sama Allah agar kami dihentikan sejenak aja, istirahat dulu. Udah capek banget nih. Capek banget, letih banget, siksaan kurang siksaan berat sekali, tolonglah berhenti. Malaikat pengazab menjawab enggak Pak? Enggak dijawab. Malaikat diazab terus. Tapi nanti dijawab setelah 70.000 tahun. Jadi pertanyaan itu dijawab kapan Pak? 70.000 tahun. Artinya Bapak dicuekin. Bapak minta apa-apa di situ nggak bisa minta tolong, nggak bisa, nggak ada cerita. Malaikat tolong berhenti sejenak aja, sebentar aja istirahat kita, sama-sama istirahat kita. Dia nggak ngomong sama sekali, dia azab terus. Setelah 70.000 tahun baru dijawab. Kata Bapak jawabannya enak, harusnya kan begini jawabannya. Tunggu sebentar ya, nanti saya minta sama Allah, mana tahu diizinkan. Kan ada apa tuh, secercah harapan. Tapi ada nggak jawaban malaikat itu Pak? Enggak. Malaikat jawab apa? Bukankah dulu Allah telah memperingatkan kalian terhadap api neraka ini? Kenapa kalian masuk juga ke dalam? Jadi jawabannya tuh nggak enak pula Pak. Udahlah nggak dijawab selama 70.000 tahun, habis itu pasti jawab nyakitin juga. Tuh kan, dulu sudah diperingatkan tapi ngeyel juga. Itu kan masuk. Tapi neraka. Diapain sama malaikat? Apa kalau ketemu sama malaikat begitu apain? Yang Bapak nggak bisa melawan. Pak, orang dan neraka itu nggak bisa ngelawan. Apa sebab? Karena dia itu diikat sama rantai. Rantai pengikatnya 70 hasta. 70 hasta itu berapa Pak? 50 meter mungkin ya. Bapak kira-kira diikat sama rantai 70 meter, kira gimana bentuknya Pak? Gimana cara diikat Bapak 70 hasta? Kira-kira diikat itu atau di selasiban? Di plester atau plester itu apa ini Pak? Dililit badan itu semuanya. Mau kemana lagi? Orang biasanya kan kalau diikat sama apa Pak? Tangannya diikat, diborgol. Tangannya aja yang diborgol kan? Kaki diborgol, kaki aja diborgol. Ini bukan diborgol, diapain itu namanya itu? Dililit. Semua badannya dililit. Bapak 50 meter, cobalah ambil ini, ambil rantai 50 meter, ikat seluruh badan Bapak. Gimana bentuknya kira? Jawablah dikit. Bentuk kepompong Bapak bentuknya mungkin ya. Pompong. Kira begitulah. Gimana saya menceritakan neraka ini Pak? Begini keadaannya. Berat. Lanjut ya Pak ya. Lanjut.
sikap para malaikat saat neraka ini saat neraka malaikat ini Pak, malaikat dulu ketika apa Pak? Ketika apa Pak? Ketika neraka diciptakan. Saat neraka diciptakan, maka tidak satupun malaikat dari 7 lapis langit itu kecuali mereka menunduk dan tersungkur. Langsung melihat neraka. Hai malaikat, kata Allah, coba lihat neraka nih. Langsung mereka tersungkur semuanya. Bung. Mereka menangis, ampun ya Allah, ampun. Nah itu kan dalam hadisnya itu, ampun ya Allah, jangan dibakar, ampun. Takut mereka lihat neraka itu, takut. Apa kata Allah? Aku menciptakan kalian untuk patuh dan taat kepada aku, kalian bukan penghuninya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami khawatir kalau kami yang akan dimasukkan ke dalam, sebelum kami melihat siapa penghuninya dan sebelum dia ditutup, kami masih khawatir. Kalau kami yang masuk ke dalam neraka, Pak, begitu Pak. Padahal malaikat pernah buat dosa nggak Pak? Nggak pernah. Kita banyak bikin dosa, nggak ada takut sedikit pun sama neraka. Malaikat nggak pernah bikin dosa, takut sama api neraka. Tersungkur mereka Pak. Sungkur Bapak tahu tersungkur? Gimana bentuk tersungkur? Coba lihat. Tersungkur, tolong satu Pak. Gimana Pak? Gitu lah, nusuk. Ampun ya Allah, ampun, jangan kami. Bapak kayak gitu nggak? Sampai begitu nggak Pak minta tolong sama Allah agar Allah menghindarkan Bapak dari neraka? Sampai tersungkur itu atau enggak? Enggak, santai aja. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Qina azabannar. Amin. Ya Allah ya Rabbi, enggak ada takut-takutnya sedikit pun. Bapak lihat bagaimana para sahabat. Jangankan sahabat Pak. Dulu pada masa Nabi Isa alaihi salam, Nabi menceritakan. Isa menceritakan neraka kepada siapa Pak? Kepada umatnya. Diceritakan itu oleh Isa. Maka Pak, setelah berapa tuh? Setelah tadi mengatakan setelah 3 tahun atau 4 tahun itu, setelah cerita itu Pak, mereka menangis. Tapi setelah 3 tahun atau 4 tahun, umatnya Nabi Isa alaihissalam ini berubah warna kulitnya. Ditanya sama Isa, aku ketemu sama kalian 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, tak begini bentuk kulit kalian, putih-putih. Sekarang, tapi sekarang kok berubah kulit kalian, berubah menjadi kuning Pak, kuning pucat segala macam. Kenapa bisa begini? Apa kata mereka? Karena dulu kau pernah menceritakan kepada kami tentang neraka, kami ingat terus, sampai sekarang kami takut dan berubah warna kulit. Bapak kira gimana Pak? Bentuk orang takut gimana Pak? Ayo. Pucat. Berubah warna kulit, masuk ke hati pucat. Begitulah. Bapak begitu nggak diceritain neraka pucat, berubah nggak warna kulit pucat? Enggak ya, biasa aja ya. Itu umat Nabi Isa alaihi takut sekali. Itu Nabi menceritakan kepada apa? Kepada sahabat bagaimana umat Nabi Isa begitu. Berarti Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu sebenarnya sama kan? Sama-sama Nabi. Karena Nabi juga banyak mengutip nabi-nabi terdahulu yang diceritakannya tentang keburukannya atau tentang kebaikannya. Rata-rata kebaikannya, ya kan? Berarti kan sama. Nabi pernah ceritakan nggak bisa itu sebagai Tuhan, ada nggak? Nggak pernah. Ini Pak, dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, siapa yang meminta? Ini kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW, apa kata Nabi SAW? Siapa, ini hadis setelah menceritakan itu, apa kata Nabi? Siapa yang meminta masuk surga kepada Allah sebanyak berapa kali Pak? 3 kali. Siapa yang meminta kepada Allah masuk surga 3 kali, maka surga akan berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata surga? Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Ya kan? Terus siapa yang meminta kepada Allah agar terhindar dari api neraka sebanyak 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah, selamatkan mereka dari api neraka. Jadi berapa kali Pak minta Pak? 3 kali. Tapi 3 kali itu sebelum Bapak mati. Tuh Bapak sebelum Bapak mati, Bapak mau mati nih, mau meninggal dunia nih. Habis itu Bapak baca apa doanya Pak? Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berapa kali Pak minta itu? 3 kali. Tapi kapan itu? Sakar. Allahumma inna ketika sakarat itu. Tapi kalau enggak sakarat kan Bapak nanti bikin dosa lah. Kalau sekarang Bapak baca ya sekarang Bapak baca enggak apa-apa. Tapi setelah itu langsung mati. Tapi kalau seandainya Bapak enggak mati nanti kan bikin dosa lagi, betul kan? Hilanglah doa tadi kan, maksudnya bukan hilang siapa namanya, tertutup dia doa itu dengan gara-gara dosa. Makanya sebelum pokoknya akan menghadap Allah itu bacanya itu. Ya Allah, kami minta kepadamu keridhaan-Mu dan masuk ke dalam surga, dan kami berlindung kepadamu agar kami terjauh dari marah-Mu dan masuk ke dalam api neraka. Kalau bisa sih Pak, makanya itu Pak zikir itu penting. Nabi mengatakan, kalau kalian punya waktu, lebih baik berzikir daripada membicarakan orang lain. Sebab kalau membicarakan orang lain ada manfaatnya enggak untuk kita? Enggak ada. Yang ada menambah dosa. Ceritakan tentang kejahatan tentang dosa orang lain, tentang salah orang lain. Untuk apa kita mencari-cari menceritakan salah orang lain? Kita juga punya salah. Lebih baik cari salah sendiri. Apa kata Nabi? Kalau seandainya kalian tidak punya salah, enggak punya salah nih bersih betul dari salah, enggak ada salah sedikit pun. Lebih baik kalian ngapain? Berzikir daripada membicarakan orang lain. Makanya Pak pas duduk itu Pak zikir aja lah banyak. Zikir aja banyak-banyak. Gitulah kira-kira. Enggak usah banyak ngomong. Sebab banyak ngomong Pak, banyak salah. Omong itu kalau dibutuhkan orang aja. Kalau enggak dibutuhkan, enggak usah komen dia. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berat betul ya zikir itu Pak ya. Tapi ringan kalau membicarakan orang lain. Ringan Pak. Kalau zikir berat Pak. Oh berat Pak. Disuruh diam tuh sama orang tuh, suruh diam sambil zikir itu Pak, berat. Tapi bukan maksud saya Bapak diam-diam tapi suruh Bapak tidur, jangan begitu pula. Ya kan? Ayolah Pak. Tingkat-tingkat neraka Pak. Neraka itu tingkatnya berapa Pak? Tapi kata Ibnu kata Ad-Dhahhak, Imam Ad-Dhahhak mengatakan sebenarnya tingkatan neraka ini nama-nama neraka ya, cuman tingkatan-tingkatannya ini dan model-model begini tidak ada asar yang sahih menjelaskannya, katanya begitu. Jadi Ad-Dhahhak yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi. Ini memang nama-nama neraka betul ada begini. Tapi tingkatan ini dan penghuninya tidak ada asar yang sahih menjelaskan. Tapi untuk sebagai pedoman kata Qurtubi ini nggak apa-apa. Kata Imam Al-Qurtubi. Apa kata Imam Qurtubi? Neraka jahanam itu nanti dihuni oleh siapa Pak? Umat Nabi Muhammad. Dia neraka yang paling atas, katanya begitu dalam. Tapi tidak ada asar yang paling sahih. Karena ada juga yang mengatakan neraka jahanam adalah neraka paling bawah, kan itu. Tapi kata Ad-Dhahhak dia neraka yang agak jadi neraka itu Pak kalau dibayangkan ya sekarang ya, tapi kalau pastinya nanti Bapak masuklah ke dalamnya. Kalau dibayangkan itu gimana? Ya maksudnya survei boleh enggak Pak ya, survei. Misalnya Bapak orang surga, habis itu survei ke dalam. Kan boleh aja, kan dilindungi sama Allah nanti itu kan? Ya. Neraka itu Pak ibarat gedung itu dibawa pakai lift. Ke bawah itu pakai Bapak pernah naik lift? Jadi begitu lagi kira dari atas itu di ruangan atas itu jahanam. Turun ke bawah lagi apa tuh? Laza. Turun ke bawah lagi neraka Hutama. Turun ke bawah lagi Sa'ir. Turun ke bawah lagi Sakar. Turun ke bawah lagi Jahim. Terus ke bawah lagi Hawiyah. Itu kata tapi nggak ada yang sahih nanti, yang pastinya nanti Bapak lihat aja nanti. Itu nih ya. Gimana cara menjelaskan nanti tanya sama Allah pastinya. Cuma kata Ad-Dhahhak nggak ada asar yang sahih menjelaskan ini. Cuman ini lihat nih. Jahanam itu dihuni oleh siapa Pak?
Nabi Muhammad. Dan neraka inilah kata Ad-Dhahhak yang akan hilang orang di dalamnya. Habis. Kan umat Nabi Muhammad semuanya masuk surga kecuali yang kafir. Yang kafir itu apa, Pak? Kafir itu apa? Yang tidak beriman sama sekali. Tapi yang beriman semuanya pasti akan diangkat, semuanya masuk surga. Apa kata Bapak? Alhamdulillah saya beriman, walaupun masuk neraka tapi nanti masuk surga juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga, Pak ya. Alhamdulillah juga ya. Tapi Bapak mau mampir nggak dulu mampir? Enggak ya. Pak nggak tahu kita Pak, mampir itu berat itu Pak, sakit luar biasa. Iya Pak ya. Makanya doa Nabi itu kalian kalau bisa doanya itu jangan minta surga. Kata Nabi, kuatkan doa kalian untuk terhindar dari neraka. So kalau terhindar dari neraka pasti masuk surga. Kuatkan doanya Pak, terhindar dari neraka. Itu paling penting. Apa sebab? Karena kalau terhindar dari neraka pasti masuk surga. Tuh. Nah, neraka jahanam, neraka lazza untuk orang-orang siapa Pak? Nasrani. Tetap ada orang dalamnya. Neraka utama Yahudi. Neraka sa'ir penyembah patung. Neraka sakar penyembah orang. Jadi kan orang Yahudi Nasrani itu kan masih ada sikit-sikit ya kan, ahlul kitab kan sikit-sikit ada apanya Pak, ada iman dikit-dikit kan. Tapi kalau penyembah patung Pak udah habis betul kan, Allah sama dia habis betul. Majusi penyembah api habis betul Allah. Orang-orang musyrik Arab, yang syirik Arab itu kan berarti semua agama sama. Kan orang Majusi itu kan orang Arab itu kan semua agama campur-campur aja kan. Adanya menyampur agama di situ letaknya itu Pak. Nah, kemudian orang munafik Pak, orang munafik itu ternyata ada orang-orang beriman di situ Pak. Munafik yang mungkin munafik tingkat tinggi, kan munafik itu kan bertingkat-tingkat Pak ya. Ada yang munafik itu sekedar bohong aja. Karena munafik itu ada berapa Pak? 4. Ayatul munafik salasa. Oh ya ada salasa 3, tapi di tempat ada lagi 4 Pak. Di hadis lagi ada 4. Yang 3 aja dulu Pak ya. Ketika bicara bohong, ketika diberi amanah khianat, ketika dipercaya, ketika berjanji ingkar. Bapak ada ketiga-tiganya itu? Wah kalau ada munafik khalis kata Nabi. Betul-betul orang munafik sempurna. Taruhnya di mana Pak? Di sini. Wih. Kerak-kerak api neraka paling bawah. Oh gitulah kira-kira. Makanya jadi munafik itu Pak, memang munafik. Tapi kan munafik itu bertingkat-tingkat. Saya katakan tadi, kan ada tingkat bohongnya tingkat tinggi. Ada pengkhianatnya tingkat tinggi Pak. Kalau ada lurah berkhianat, ada pula bupati berkhianat. Mana yang lebih besar pengkhianatannya? Berarti apa sebab? Bapak jangan sebut-sebut yang itu, takut kita. Pokoknya makin luas kuasanya, makin tinggi khianatnya. Ya Pak ya, kan khianatnya. Itu Pak ya. Apa namanya Pak? Iyalah Pak, itulah Pak. Berarti Pak, kalau bersalah menteri, tapi yang paling salah siapa sebenarnya? Terserah Bapak lah, takut saya bicarakan itu nanti kena kita. Pindah aja ke sini Pak ya. Pindah aja. Oke sebut nama aman Pak ya. Aman ya. Iya besar ya. Presiden pokoknya lebih tinggi pada itu Pak ya. Iya Pak. Allah aman insyaallah Pak ya. Ya Allah. Pak, makanya ini pemahamannya gini Pak. Tidak semua kenikmatan itu mendatangkan berkah. Kadang-kadang keinginan itu malah mendatangkan petaka. Pak, ada orang yang kepengen jadi anggota legislatif, eksekutif, ya kan? Setelah dapat sama dia Pak anggota legislatif, eksekutif Pak, tahu-tahu setelah 5 tahun dia masuk penjara Pak. Itu gara-gara apa penyebabnya Pak? Gara-gara keinginannya terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi keinginan dia Pak, nggak jadi dari legislatif, nggak ada dia eksekutif, masuk penjara nggak dia kira Pak? Kenapa nggak masuk penjara Pak? Karena nggak ada yang dikorupsinya. Tapi ketika dia dapat, itulah penyebab dia masuk neraka. Makanya Bapak kalau nggak jadi nggak masalah. Jangan-jangan nanti kalau jadi
bermasalah. Lebih baik gak jadi sama sekali, aman kan? Kalau jadi syukuran malah dia kan. Tapi takut nanti syukuran pula, nanti setelah syukuran masuk pula syukurannya di penjara pula, syukuran di penjara lagi kata dia. Disyukurin ya, masuk penjara syukurin dia. Oh ilah. Makanya kadang-kadang Pak, apa tuh? Itu keinginan itu kadang-kadang mendatangkan kesusahan, mudarat. Dan kadang-kala pula sesuatu yang tidak kita dapatkan kadang-kadang itu adalah nikmat. Jadi Bapak jangan melihat mengira-ngira begitu. Dah, beginilah contohnya tingkatan neraka. Lanjut lagi. Begini bentuknya Pak. Betul nggak begini Pak? Nggak tahu saya Pak. Ini cuma diambil-ambil aja nih. Di komik-komik banyak begini. Nggak tahu saya gimana bentuknya ini. Mana Pak yang artis yang sebelah mana nih Pak? Yang mana? Yang ganteng katanya yang cantik itu yang mana Pak? Yang mana? Masih kelihatan nggak cantik ya Pak? Oh ilah, udah jadi begitu gimana cantik lagi? Ya Allah ya Rabbi. Katanya ada tuh yang ngomong kayak gitu Pak. Nggak apa-apa masuk neraka biar udah mati pula dia sekarang yang ngomong itu. Iya, yang dia artis. Habis itu dibilang apa? Nggak apa-apa masuk neraka asalkan ketemu artis Korea atau segala. Udah mati dia sekarang. Sempat nggak tobat kira-kira tuh Pak? Nggak tahu. Bapak nanti lihat nggak dia keadaannya? Lihat aja lah sama Pak nanti gimana keadaan dia ngomong. Dah, Jahannam adalah neraka tingkat paling tinggi. Kan itu katanya yang di atas itu Pak. Yang atas itu dikhususkan untuk orang-orang yang durhaka dari umat Nabi Muhammad. Jahannam, neraka Jahannam inilah nanti yang akan kosong. Kata Imam Al-Qurtubi habis nanti. Orang yang terakhir keluar dari hadis Nabi gimana Pak? Keluar orang yang terakhir, orang yang paling akhir banget. Kemudian apa kata Allah? Hei, aku rencana ingin mengeluarkanmu, kata Allah. Kan hadisnya panjang banget tuh. Gimana menurut pendapatmu? Oh ya Allah tolong keluarkan, gak kuat aku di sini. Ya Allah tolong, ya Allah tolong. Dikeluarkan sama Allah. Pas keluarkan masih berasap-asap itu Pak. Masih berasap-asap itu. Ngebul-ngebul itu kan. Terus Allah memperlihatkan ke dia apa Pak? Telaga, tempat mandi. Kayak danau itu Pak. Ya Allah, boleh gak ke sana? Ini panas, pengen mandi dikit. Panas, masih ada panas. Tolong ke situ aja ya Allah, mandi. Apa kata Allah? Nggak ada cerita. Kamu kan udah keluar, udah tuh di sini aja lah. Kata Allah, tolonglah ke situ ya Allah, biar enak. Apa kata Allah? Kalau aku sampaikan kau ke situ, dia nggak ada kuasa untuk jalan gitu Pak ya. Nggak ada kuasa, Allah yang menggerakkan dia. Kalau aku sampaikan kau ke situ, nanti kau minta lagi enggak yang lain? Enggak. Sampai situ aja cukup. Sampai situ aja cukup. Sampai situ. Benar nih kata Allah. Itu permintaan terakhir kamu tuh. Iya, itu yang terakhir. Pokoknya aku minta lagi. Udah sampai situ udah alhamdulillah. Panas. Masuk dia ke dalam, akhirnya Pak disampaikan Allah masuk ke dalam telaga, masuk ke dalam danau telaga untuk Hud itu untuk bersihkan apa Pak? Al-Kausar untuk membersihkan badan. Ya, habis neraka masuk situ. Bersih badannya. Kulit-kulitnya menjadi cerah. Habis lagi bekas-bekas bakar itu selesai. Itu kan? Ada sabunnya, sampo-nya, bekas-bekas. Apa Pak? Ada ternyata dia hadis Nabi itu neraka ahlul jahannamiyin. Itu ada di sininya Pak. Jadi stempelnya ada. Ini penduduk neraka namanya jahannamiyin. Orang penduduk kan dari Nabi mana? Jahannamiyin. Nanti dia minta nanti kepada Allah, ya Allah, masa aku masuk surga stempel ini masih ada aja, mana ini malu aku ya Allah, tolonglah. Dia pun pula stempelnya. Ada Pak. Ternyata Pak orang masuk gitu. Ternyata Pak kalau ada ya, itu sebenarnya saya ngelihat perhatikan juga ya mungkin ya Pak ya. Kita masuk ke mana tuh? Ke tempat-tempat hiburan kan stempel-stempel Pak ya. Kayaknya mereka dapat inspirasi dari situ kayaknya. Ya kan dapat inspirasi mereka tuh dari situ tuh. Dikasih stempel-stempel kan. Jahannamiyin. Itu ada stempelnya Pak. Ada stempel dibuat sama Allah jangan. Hah? Ya, Bapak jangan sebut. Itu nyebut nama itu. Kenapa nanti? Di stempel Pak. Malu dia tuh Pak. Nanti dia bilang apa? Ya Allah, tolonglah hilangkan stempel ini jahannamiyin. Habis itu Pak, setelah sampai kemana Pak cerita hadis panjang itu? Sampai ke telaga. Kemudian Allah perlihatkan apa Pak? Ada pohon. Ada pohon. Pohon itu ada buahnya. Di sana ada
makanan. Ya Allah, lapar. Orang habis dibakar tentu lapar, habis mandi tentu lapar. Masa di sini saya minum air doang, ini gembong saya nih. Tolong ya Allah sampaikan saya ke sana biar saya makan dikit. Apa kata Allah? Tadi kan sudah apa Pak? Kau katakan ini permintaanmu terakhir. Jangan minta-minta lagi. Kata. Ternyata Allah buka sedikit-sedikit Pak. Memang enak itu kalau dikasih sedikit. Kalau langsung begitu Pak, nggak enak, nggak bersyukur kita kan. Tapi kalau kasih sedikit itu terasa nikmat Allah itu. Makanya Pak, orang kalau dapat harta warisan itu biasanya mereka tidak terlalu menghargai. Tapi kalau dia yang nyari sendiri Pak, mobil pertama tuh Pak masih dielus-elus walaupun sudah butut sekali. Apa sebab? Ini sejarah hidup. Atau sepeda pertama, sejarah hidup. Ah itu kan senang betul dia. Apa tuh namanya dipelihara betul kan? Dah sampai di mana Pak? Sampai di buah dia makan senang betul. Habis itu Allah lihatkan apa lagi Pak? Pelataran surga. Di pelataran surga dilihat. Pelataran maksudnya teras-teras surga. Ya Allah, sampaikan aku ke situ ya. Apa kata Allah? Bukankah itu permintaan terakhir? Apa kata dia? Kalau di sini nanti kalau hujan aku kehujanan. Tapi kalau di pelataran kan gak kehujanan. Tidur di pelataran masjid boleh. Minta begitu? Boleh ya Allah, boleh lah ya Allah. Allah kan di hadis itu selalu komentar Pak. Hambaku tahu aku pemurah, maka dia selalu minta. Dan permintaan itu sebenarnya itu istilahnya kalau dijelaskan dalam hadis itu hikmahnya apa Pak? Sebenarnya itu enggak hak dia Pak. Keluar surga pun, keluar neraka pun sebenarnya bukan hak dia. Itu hanya Allah tanya ke dia, kamu mau keluar neraka enggak? Itu hak dia untuk keluar atau bukan Pak? Dari situ aja Bapak udah paham tuh hadisnya. Kamu mau keluar neraka enggak? Itu dengan amalnya dia keluar neraka atau Allah yang nawarin? Atas apa? Kasih sayang Allah, bukan atas amalnya, bukan atas apalah, enggak ada. Dia harusnya enggak keluar. Tapi Allah tawarkan. Kan bahasanya kan begitu Pak ya. Bahasanya gitu. Dari keluar itu aja bukan hak dia sebenarnya. Habis itu Pak, apa kata Allah Pak? Gimana Pak? Bapak rasakan enggak kasih sayang Allah Pak? Rasakan enggak dia di situ kasih sayang Allah? Allah tuh baik ya Allah. Bukan hak kita dikasih juga. Di dunia ini pun kita merasakan. Kita durhaka sama Allah tapi tetap Allah kasih kehidupan. Kadang malah orang yang durhaka kepada Allah tuh banyak pula dikasih sama Allah daripada kita yang baik-baik ini. Ya kan? Begitu kasih sayang Allah tuh enggak tahu gitu. Allah sayang betul. Terus habis itu Pak dia minta apa Pak? Masuk ke teras surga. Masuk ke teras surga. Pas masuk ke teras surga, enak betul ya Allah. Habis itu saya suka tidur istirahat. Telayang-layang mau tidur Pak. Ngantuk. Udah capek udah makan tuh ngantuk lagi. Pas ngantuk itu Allah bukakan Allah bukakan pintunya. Nampak bidadari di dalam. Nampak orang-orang cantik di dalam. Ya Allah, indah betul orang dalam, orang bercanda-canda, ketawa-ketawa. Saya di sini di teras sendirian aja tak enak hidup. Ya Allah, bisa nggak masuk ke dalam dikit aja di situ tuh, dekat-dekat situ aja, dekat-dekat pintu aja ya Allah, dekat-dekat pintu aja. Jangan lihat orang masa di luar, dekat-dekat pintu aja. Apa kata Allah Pak? Bukankah itu permintaanmu terakhir? Kamu kata minta lagi. Ini paling terakhir betul ya Allah, ini yang terakhir betul. Tak ada minta lagi setelah ini. Akhirnya dia kasih sayang Allah apa Pak? Masuk dia ke dalam surga, pintu surga pasti teras-teras begitu aja. Habis itu dilayanilah dia sama bidadari dan enak betul. Terus Allah bertanya, apakah kau suka? Apakah kau redha dengan ini? Apa jawaban dia? Redha betul ya Allah, senang betul aku ya Allah, senang betul. Apa kata Allah? Karena kau redha, aku tambah 10 kali lipat dari yang kau rasakan ini. Jadi dia udah dapat di mana Pak? Itu ditambah sama Allah Pak 10 kali lipat. Apa kata Nabi SAW? Tahukah kalian 10 kali lipat itu berapa?
10 kali lipat itu adalah 1 kali lipatnya sama dengan kekuasaan kerajaan Nabi Sulaiman. Bapak tahu berapa besarnya kerajaan Nabi Sulaiman? 1 kali lipatnya, Pak. Kerajaan Nabi Sulaiman itu dari Syam sampai ke Yaman. Kalau Syam sampai ke Yaman, Pak, berapa negara yang dilewatin itu, Pak? 11 negara. Itu kebahagiaan dia, Pak. Dikasih sama Allah besar surga untuknya berapa? 11 negara, Pak. 11 negara. Mana? Arab Saudi, ke bawah apa? Yaman. Naik ke atas sedikit, Oman. Ke atas sedikit, Uni Emirat Arab. Ke atas sedikit, Qatar, Kuwait. 7 negara itu jazirah Arab tuh, Pak. 7 negara jazirah Arab. Syam 4 negara, Pak. 4 negara. Palestina, Yordania, Lebanon, Syria. Itu dia yang menguasai sendiri, Pak. Itu baru 1 kali lipat. Sementara berapa kali lipat, Pak? 10 kali lipat. Berarti kalau 11 kali lipat kali 10 berarti berapa, Pak? 110 negara. Bukankah 110 negara itu sebesar langit dan sebesar dunia dan segala isinya? Negara kita di Indonesia berapa, Pak? Negara ini semuanya negara. Di dunia ini berapa negara? Mungkin ada 200-an ya. Bapak lihat peta nggak? Cobalah lihat sekali peta tuh berapa negara kita nih. Ada nggak sekitar 200-an, Pak? Ada sekitar 200 lebih ada. Udah lebih ada. Berarti dia dapat berapa, Pak? Separuh dunia dan seisi. Besar sekali kekuasaannya itu. Makanya, Pak, Allah itu ngasih nggak tanggung-tanggung. Itu orang yang terakhir masuk. Bagaimana dengan orang yang pertama? Sebesar apakah surganya dan kekuasaannya? Makanya, Pak, Bapak kalau hanya jadi presiden, Pak, itu pula yang Bapak banggakan nih. Supir kuku. Kenapa supir kuku, Pak? Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Itu kalah sama orang yang terakhir masuk surga. Kira-kira begitulah perasaan, Pak. Kira-kira begitulah harus dirasakan tuh. Nggak ada apa-apanya. Dan kalaupun jadi presiden, apakah semuanya tunduk, Pak? Enggak. Tapi kalau masuk surga, semuanya tunduk dan melayani nggak, Pak? Iya. Kalau jadi presiden itu, Pak, dekat kita aja dia sok-sok aja biasa aja, bapak-bapak yang terhormat, yang mulia. Tapi pas di belakang kita, ya apa tuh? Itu kan di depan kita dia sok-sok tundukkan presiden begitu. Janganlah presiden yang lain enggak, Pak. Itu, Pak. Jadi nggak ada apa-apanya kekuasaan dunia ini. Jadi jangan terlalu bahagia betul kalau dapat dunia dan kekuasaan jauh. Makanya Nabi dan sahabat tahu betul ini dengan hadis ini. Makanya Nabi itu, sahabat itu dia bilang apa? Ketika ditawarkan dunia dia bilang apa? Mali walid dunia. Apa urusanku dengan dunia? Biarlah untuk mereka dunia, untukku apa? Akhirat biarlah ambil untuk akhirat. Pak, kalau untuk kita akhirat, Pak, nggak ada cerita, Pak, kita itu, Pak, pasti tidak akan bermusuhan sama orang. Boleh nggak, Pak? Ada nggak Bapak musuh-musuhan gara-gara Bapak ingin mencari saf pertama? Ada nggak? Saya di sini. Ada nggak? Nggak ada serius. Saya mau ke masjid. Ada nggak musuh-musuhan sama orang? Saya juga mau katanya. Saya lah dulu. Enggak, saya dulu. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Yang bermusuh-musuhan itu kalau masalah dunia. Bapak kepengen jadi presiden, banyak yang kepengen jadi juga. Bapak kepengen jadi apa? Legislatif, banyak orang yang kepengen juga, kontok-kontokan. Makanya sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya agar aku disayangi oleh Allah? Apa kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, kau dulukanlah akhirat, kau disayangi Allah. Terus aku tak ingin hanya disayangi Allah juga, aku ingin juga disayangi apa? Manusia. Apa kata Allah? Apa kata Nabi? Dahulukan akhirat, berikan dunia untuk mereka, kau carilah akhirat untukmu. Pasti kau disayangi oleh manusia. Bapak benar nggak, Pak? Pas ketika makan tuh Pak kasih makan itu ke orang. Orang saya nggak sama Pak. Jawablah dikit. Saya nggak orang sama Pak. Saya daripada orang ada satu mangkok makan. Habis itu Bapak berebut. Bapak tak mau kasih sama orang. Orang sayang sama Bapak atau enggak? Benci orang. Mentang-mentang dia cepat tangan dia, diambilnya panjang tangan tuh orang. Cepat dia dapat, kita nggak dapat. Sakit hati orang kan? Tapi kalau Pak kasih, makan. Bapak nggak makan, nggak masalah, makanlah. Nanti saya makan di akhirat aja. Makanan dunia ini remeh temeh nih makan. Begitu. Pandai nggak Bapak begitu merasakannya?
Bapak diam aja di jam 6. Bapak mau makan lagi. Ya udahlah, makan. Udahlah, kira begitu. Bapak mau nanya atau enggak? Nanyalah. Bapak mau silakan. Bayar. Iya ya Pak ya. Hadis Nabi Pak. Ketika Allah menciptakan sorga dan ketika Allah menciptakan neraka, ketika menciptakan neraka dulu, hadis Nabi itu diperlihatkanlah kepada malaikat. Malaikat tersungkur, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Terus Allah bertanya kepada malaikat, malaikat, kalau seandainya neraka ini aku perlihatkan sama manusia, kira-kira tanggapan mereka apa? Apa kata malaikat? Pasti mereka tersungkur, lebih tersungkur daripada kami ini. Mereka takut kalau dimasukkan ke dalam api neraka. Pasti itu ya Allah, pasti itu. Cuman Bapak belum pernah lihatnya masalahnya kan. Terus Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghiasi neraka itu pakai apa, Pak? Pakai apa dihiasin, Pak? Yang senang-senang syahwat. Di situ ada kekuasaan, di situ ada duit, di situ ada macam-macam Pak, harta tahta wanita ada di situ semuanya. Ada yang senang-senang ada. Terus Allah bertanya lagi kepada malaikat. Malaikat, kalau begini gimana? Tadi kan mereka nggak mau masuk ke sini. Kalau begini gimana? Apa kata malaikat? Pasti tidak satu orang pun yang selamat dari neraka ini. Kenapa? Karena mereka mencari itu. Kesenangan itu. Habis itu terbalik Pak. Habis itu kan Allah perlihatkan kepada malaikat apa Pak? Surga. Kemudian apa namanya? Apa kata Allah kepada malaikat? Gimana pendapat kalian terhadap kalau kuciptakan surga ini? Pasti mereka berharap untuk masuk ke dalam surga. Kalau aku perlihatkan betul, pasti mereka akan kuat sangat-sangat berharap masuk ke dalam surga. Habis itu di tepi-tepi surga itu dikasih Allah sama apa Pak? Kesusahan. Ada penyakit di situ. Ada cobaan di situ, ada ujian di situ, segala macam Pak. Ada bentuk-bentuk penderitaan, ada namanya taat beribadah. Itu kan menahan hawa nafsu itu ya. Taat beribadah, ada harus mengeluarkan zakatnya di situ, ada harus hajinya itu. Pokoknya harus menahan diri segala macam, banyak lah gitu yang dilakukan itu. Kalau begini gimana? Kata Allah kepada malaikat. Apa kata malaikat? Kalau begini pasti nggak akan ada orang yang mau ke dalamnya. Apa sebab? Rintangan untuk masuk ke dalam itu berat. Makanya kan hadis Nabi mengatakan hubbus apa tuh? Dihiasi neraka itu dengan syahwat dan dihiasi surga itu dengan al-makarih, dengan kesusahan. Maka tahanlah kesusahan itu, maka kalian akan masuk ke dalamnya. Tapi kan susah-susahnya surga itu kan enggak susah-susah banget ya Pak ya. Enggak susah-susah banget. Cuman kan berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berat Pak. Kecuali orang khusyuk itu sebenarnya enggak berat. Kalau Bapak sholat itu berat enggak sekarang? Enggak, karena Bapak sudah khusyuk, tidak terbiasa. Tapi kalau orang-orang yang enggak pernah sholat, berat banget Pak. Berat banget. Makanya Pak, yang paling berat di atas dunia ini adalah merubah kebiasaan atau membiasakan yang belum biasa. Itu yang paling berat itu Pak. Yang paling berat Pak. Merubah kebiasaan. Biasanya orang ngapain Pak? Biasanya orang apa ya? Biasanya orang suka sholat. Itu kalau nggak sholat gimana rasanya? Nggak enak badan. Tapi kalau orang tidak terbiasa sholat, disuruh sholat, panas dingin badan dia tuh. Makanya Bapak beruntung nih sudah terbiasa sholat dan ibadah. Makanya memang sedekah juga dibiasakan. Semuanya Pak. Innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum, kata Nabi kan. Ilmu itu dipelajari, tapi kalau karakter kehidupan dia apa Pak? Dibiasakan. Orang kalau sudah terbiasa bahasanya kasar, yang keluar tetap kasar. Disuruh dihalus berat. Kayak saya nih Pak, saya kan terbiasa ngomong kayak gini campur-campur. Kadang-kadang ngomong Paris juga bisa. Pariaman sekitarnya.
Disuruh saya ngomong baik-baik begitu Pak, ada susah, udah terbiasanya begini kayaknya gimana lagi? Gitu kebiasaan. Nah gitulah. Dikira bapak-bapak gitu ya makan gitu lagi yuk. Gak apa-apa bapak cerita tentang neraka. Habis itu di rumah bapak diam-diam. Tapi makan tetap juga. Takutnya nanti kalau cerita tentang neraka habis itu bawaannya mati aja lagi. Nah gitu juga. Lanjut hidup ini lanjut sambil ingat-ingat terus tentang neraka. Agar apa Pak? Jangan sampai masuk ke dalamnya. Masuk surga itu gampang, masuk neraka pun gampang. Terserah Bapak memilih yang mana, masuk neraka atau masuk surga. Kalau ingin masuk surga tahan-tahan sedikit. Nafsu ada, tapi jangan diumbar. Nafsu itu diadakan Allah gunanya apa Pak? Ditahan-tahan. Betul Pak ya? Bukan untuk diumbar Pak. Ditahan-tahan itulah cobaan ujiannya itu Pak, ditahan-tahan. Tapi dia berguna nanti suatu saat dia berguna. Misalnya Pak nafsu kepada lawan jenis bergunanya kapan? Ketika sudah punya istri. Tuh, kalau nggak punya nafsu, ngelihat istri, nggak selera saya ngelihat kamu. Kan nggak enak juga Pak ya. Ada waktunya. Nafsu itu bukan nggak berguna, ada bergunanya. Cuman pandai-pandai meletakkan itu aja. Pandai-pandai memposisikan. Coba ya. Bapak kan dikasih nafsu makan, tapi nggak semuanya dimakan. Ya kan? Nggak semuanya dimakan. Tahan-tahan. Tapi pas ketika ada makanan halal, Bapak jangan nggak makan. Kalau ada makanan halal, tuh saya tanya, Pak makanlah. Nggak nafsu saya makan. Itu nggak bagus juga. Pandai-pandai Pak ya. Pandai Pak. Dah, terima kasih. Kita tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa tadi itu Pak. Habis ini kalau mau matilah Pak ya. Apa doanya Pak? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.